Kak, izin mewawancarai. Kami dari Universitas Aisyah Pringsewu, Prodi S1 Gizi. Kami ada survei mengenai bahan penyegar. Jadi kami minta kesediaan Kakak untuk diwawancarai mengenai usaha kopi Kakak. Boleh, bisa kalau memang Baik Kak, saya Wolfa. Ingin bertanya sejak kapan ya Kak usaha produksi kopi ini dibentuk? kalau untuk awal usaha kopi ini dari tahun 2020 ya, awal 2020 saya memulai usaha bubuk kopi. Cuman dulu kan emang dari awal saya nggak punya mesin sendiri, hanya bermodal punya bahan. Ya pengolahan kita emang ada teman yang jasa roasting, kita olah di sana seperti itu. Untuk jenis badan usahanya ini apa ya Kak? Kalau kira-kira? Kalau ini masih usaha mikro sih, masih usaha rumahan. Jadi belum yang CV ya, masih mikro. Untuk jumlah pekerjanya sendiri kira-kira berapa di sini? Oh, untuk jumlah pekerja di sini kalau jam nggak ada sortasi kita cuma 2 orang aja sih termasuk saya. Tapi kalau memang ada sortasi dari kopi bisa sampai 4 sampai 5 orang. Untuk produksi kopinya sendiri di sini apa aja Kak kira-kira? Kalau untuk produksi di sini, kalau dari proses banyak ya. Cuman kalau untuk jenis kita cuma 2, hanya Robusta dan Arabica. Tapi kalau untuk jenisnya, untuk proses pasca panennya banyak kita. Oke baik Kak. Untuk kopi itu sebenarnya ngambil dari petani atau punya kebun sendiri atau gimana? Kalau untuk kopi sendiri kami memang ada beberapa jenis yang kita diolah punya kebun sendiri ya. Cuman kebanyakan emang dari petani-petani daerah lain, bukan dari daerah sini sendiri. Jadi banyak, ada Kerinci, ada dari Gayo, kadang Jawa Barat juga ada. Itu dari Bali juga kadang ada. Itu sih. Baik, berarti nggak jadi lokal aja ya? Enggak, kalau lokal aja enggak. Kita dari mana-mana juga ada sih. Untuk keunggulan kopi di sini itu apa menurut kakak nih? Dari yang kopi-kopi yang lain gitu. Oh, kalau unggulan dasar aja ya, paling dasar. Iya. Kalau di sini kita campur doa aja. Ya, kita campur doa aja. Jadi alhamdulillah nggak dicampur bahan-bahan lain lah. Insya Allah ya aman lah. Aman. Aman. Bisa dijelasin nggak Kak untuk awal pembuatan kopinya itu seperti apa dan sampai saat pengemasan itu bagaimana? Kalau untuk awal ya, setelah pasca panen kan datang ke sini bahan baku, kemudian kita sortasi terlebih dahulu. Itu untuk kopi yang memang gradenya bawah ya, kayak yang masih kotor. Tapi kalau yang udah bagus langsung kita olah. Setelah kita sortasi, kita roasting. Setelah kita roasting, kita diamkan minimal itu sekitar 2 hari 3 hari. Itu untuk masa istirahat atau masa resting. Kemudian setelah itu baru kita kita bubuk, kita giling. Terus setelah itu kita packing. Untuk mesin-mesinnya atau alat-alatnya itu apa aja sih kalau di sini nih Kak? Kalau untuk alat dan mesin kita ada mesin roasting, kemudian kita ada 2 mesin penggiling. Setelah itu kita ada mesin chiller juga itu untuk packing. Itu. Kapasitas dalam produksi itu sehari itu berapa kira-kira jumlahnya Kak? Kalau untuk kapasitas produksi ya, Iya. kita per hari itu bisa sampai 25 sampai 50 kilo per hari kapasitas. Lumayan banyak ya. Ya segitu aja sih, cukup pertanyaan dari saya. Untuk menjaga kualitas kopi selama proses produksi itu kira-kira bagaimana ya Kak? Kalau untuk menjaga kualitas ya dari produk sendiri itu dari proses awal pasca panen sampai packing itu memang harus benar-benar higienis ya. Sebenarnya ya nggak full higienis, tapi emang benar-benar kita jaga cara prosesnya dari pasca panen. Sayang kalau misalkan pasca panen udah bagus, tapi setelah produksi asal-asalan seperti itu. Apakah ada inovasi atau modifikasi dalam proses produksi kopi di toko Kakak? Kalau untuk inovasi di produk kami mungkin packing ya, mungkin kita bisa buat lebih menarik lagi gimana caranya untuk konsumen apa ya, dapat kesan lah setelah beli di sini, seperti itu sih. Kalau untuk produk sebenarnya
kopi itu ya Pure kopi. iya, nggak ada inovasi yang lain. Mungkin ya kalau inovasi rasa-rasa itu sebenarnya dari prosesor sama barista sih. Kita hanya Packaging-nya. packaging Biar produksi lebih aja. lihat estetik gitu ya, Kak. Iya, lebih keren aja. Apakah ada proses cupping atau uji cita rasa secara rutin? Ya, kalau untuk uji rasa cupping kita setiap ada produk baru atau kopi baru pasti kita uji coba cupping. Itu kan menentukan layak atau enggaknya kopi itu untuk kita pasarkan. Untuk target pasar utama dari produk kopi kakak ini apa aja, Kak? Apakah lokal atau kafe atau luar Sumatera sini? Kalau untuk target pasar ruang lingkupnya semua mungkin ya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari coffee shop atau mungkin toko oleh-oleh, dan target utama sih internasional sih, go internasional. Selain kakak jualin di sini, apakah kakak ada platform gitu, Kak, buat jualin kopi kakak? Shopee atau TikTok gitu? Kalau untuk platform lain kita ada Shopee juga ada, kita TikTok juga ada, mungkin Facebook juga ada, Shopee. Jadi lengkap ya, Kak? Lengkap. Selanjutnya, apakah ada produk turunan dari kopi kakak seperti kopi kemasan secara instan gitu? Kalau untuk instan kita belum ada. Ya, selanjutnya ya, Mas Lihul. Di sini yang saya masih bingung itu kandungan kopi robusta dan arabica itu ada perbedaan nggak dalam kandungan dua kopi tersebut itu? Apakah gimana? Oke. Sepengetahuan saya secara jurnal dan pengalaman, antara kafein yang pasti akan berbeda adalah di kafein dan kadar gulanya ya, pasti beda. Ketika kafein yang ada di dalam kopi arabica dan robusta itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Makanya kenapa orang-orang ketika minum robusta akan dia dapat energi yang lebih banyak, karena setiap di robusta itu memiliki kandungan kafein 3%, 2-3%, sedangkan arabica itu di 0, sekian persen kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat di jurnalnya, kalau nggak salah di 0,7% itu di kafein arabica. Jadi perbedaannya signifikannya di situ. Tapi kalau dari segi rasa atau spektrum rasa itu akan lebih kaya di arabica, cenderungnya akan lebih asam, lebih fruity. Tapi beda dengan kalau misalnya robusta. Robusta itu pasti cenderungnya pahit. Pahitnya itu yang positif. Pahit yang positif bagaimana? Pahit karamelisasi dari gula, pahit dari protein yang ada di dalam kopi gitu. Sekarang memiliki tren antara mencampurkan robusta dan arabica. Jadi ada beberapa campuran seperti 70-30, 50-50. Dan itu untuk apa? Untuk merekayasa rasa yang pertama, yang kedua untuk mengkonsistensikan dari rasa kopi yang akan kita buat. Biasanya itu dicampur dengan es kopi susu, jadi es kopi susu gula aren dan macam-macam gitu. Berarti dan kalau ini ya, kopi yang biasanya kan kalau saya ke coffee shop atau ke tempat-tempat kedai kopi gitu memiliki menu yang kopi itu ada rasa buah atau rasa ini gitu. Itu kira-kira buatan atau emang alami dari rasa kopi itu sendiri sih? Oke, kalau itu sudah bergeser ke bisnis yang lain, namanya F&B, food and beverage. Jadi itu namanya pengolahan dari si kopi atau freshness jadi ya. Kalau misalnya di industri coffee shop itu dia bilangnya adalah mocktail. Mocktail itu pencampuran beberapa bahan, buah-buahan dan kopi, bisa juga penambahan juga seperti aroma-aromatik seperti itu. Bisa kita juga menggunakan tambahan herbal, jahe, serai yang seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan cita rasa yang berbeda. Selama yang dimasukkan itu bukan sesuatu yang berbahaya, itu masih masuk akal dan masih bisa dinikmati. Itu adalah salah satu turunan dari produk kopi yang ada di coffee shop. Baik, ya itu saja, mengerti. Nah, makasih ya Mas Lihul untuk ininya.